Halo para penikmat rawon, selamat datang kembali di Cerita Seram Sebelum Tidur. Cerita kali ini adalah cerita yang tim rawon dapatkan dari sebuah thread dari akun X @ramdan_nadi, yang mana menceritakan tentang Iqbal yang tinggal di sebuah kosan di mana salah satu kamarnya menjadi lokasi gantung diri seorang mahasiswi. Kebayang dong seramnya kayak gimana? Ya udah deh, nggak usah basa-basi lagi. Yuk, dengerin sampai kelar. Iqbal, layaknya seorang mahasiswa yang lagi menimba ilmu di universitas, ngebuat Iqbal nih harus ngekos jauh dari orang tua. Sebenarnya sih nggak ada yang aneh ya, kayak mahasiswa pada umumnya lah ya. Masalahnya cuma satu, yaitu tempat kos yang ditempati sama si Iqbal ini tiba-tiba menjadi lokasi bundir salah satu mahasiswi yang tinggal di salah satu kamar. Jadi nih, sekedar informasi, kalau Iqbal itu ngekos di tempat kos campuran. Jadi kayak di lantai 1 itu kosan buat cowok, sedangkan lantai 2 itu kosan buat cewek. Mari kita sebut mahasiswi yang bundir ini dengan nama Riana. Iqbal sendiri sebenarnya nggak kenal-kenal amat dengan Riana. Yang dia tahu kalau Riana nih ya cewek-cewek pada umumnya lah, suka ngumpul bareng temen-temennya dan cukup periang. Apalagi di malam sebelum kejadian, Riana tuh terlihat fine-fine aja gitu, dan bahkan dia masih terlihat makan bareng dengan teman-temannya. Pokoknya sama sekali nggak ada nunjukin kalau si Riana nih mau bundir lah gitu. Makanya berita tentang bundirnya Riana itu jadi berita yang menggemparkan gak cuman buat Iqbal tapi buat seisi kos. Nah, kosan yang sebelumnya adem ayem nih berubah menjadi mencekam beberapa hari setelah jasad Riana ditemukan menggantung di kamar kosnya. Banyak yang percaya kalau Riana nih meninggalnya tidak wajar, sehingga membuatnya tidak tenang, yang akhirnya membuat rohnya gentayangan dan meneror anak-anak kos. Awalnya sih cuman terdengar suara berisik dari kamar kosnya Riana yang udah jelas gak ada orang. Kemudian lama-kelamaan suara berisik tadi berubah menjadi suara langkah kaki yang terdengar seperti diseret di depan kamar. Bahkan ada beberapa anak kos yang ngelihat sosok Riana di depan kamarnya, yang kebetulan kamarnya tuh dekat banget dengan tangga. Jadi kalau ada anak-anak mau naik, itu pasti ngeliat kamarnya si Riana gitu. Dengan teror yang cukup ekstrim, akhirnya beberapa penyewa kos pun banyak yang milih buat pindah, yang mana dapat dimengerti ya. Tapi beberapa memilih untuk bertahan. Ada yang bertahan karena harganya cukup ramah di kantong. Ada juga nih yang bertahan karena lokasi dari tempat kosan yang mereka tinggal saat ini dekat dengan kampus. Jadi mereka nggak jauh-jauh lagi lah gitu. Nah, salah satu yang bertahan nih si Iqbal. Dan sialnya karena banyak anak-anak yang udah cabut nih, akhirnya Iqbal yang entah kenapa malah menjadi korban selanjutnya. Selama beberapa malam, Iqbal tuh diteror terus oleh hantunya si Riana. Pintu kamarnya si Iqbal tuh sering banget diketok-ketok tiap malam sambil terdengar suara Riana yang manggil-manggil Iqbal dengan suara yang lirih. Kayak nahan sakit gitulah. Iqbal yang pernah ngobrol dengan Riana tahu persis dong kalau itu tuh suaranya Riana. Dan udah pasti dengan sengaja banget tuh dia gak bukain pintu kamarnya. Iya kali dia pengen ketemu si hantunya Riana kan. Nah, si Iqbal tuh ngerasain kejadian ini untuk waktu yang cukup lama lah gitu. Hingga akhirnya si Iqbal tuh keki dan kayak memberanikan diri gitu untuk nanya ke Riana kalau maunya apa sih? Yang tentu aja ditanyain dari dalam kamar gitu. Ini nanyain Riana tuh maunya apa gitu. Kenapa dia yang digangguin terus? Tapi Iqbal yang awalnya mungkin merasa paling dicuekin gitu, dibuat kaget bukan kepalang, soalnya Riana ternyata tuh kayak ngejawab pertanyaan si Iqbal gitu. Riana minta tolong buat dibukain tali yang ada di lehernya, masih dengan suara yang lirih. Jadi si Riana tuh kan bundir dengan cara menggantungkan dirinya, sehingga tali yang dipakai Riana tuh masih menempel di lehernya gitu. Jadi diminta dibukain.
Iqbal tentu aja nolak dong, ketemu aja ogah, apalagi harus ngelepasin tali gantung yang ada di lehernya Riana. Iqbal langsung sembunyi dalam selimut sambil baca doa, sampai nunggu suara Riana hilang, entah itu suara ketukan pintu atau suara minta tolongnya Riana. Selesai? Enggak dong, malah teror hantu Riana tuh semakin ekstrim. Bahkan pas Iqbal tuh kabur dari kosan dengan cara nginep di kosan temennya, sampai nginep atau tidur di masjid kampus, Riana tuh masih ngikutin si Iqbal gitu. Nggak cuma itu, Riana bahkan makin sering nampakin wujudnya ke Iqbal, mulai dari gelantungan dekat tangga, pohon kampus, koridor kampus, sampai ke warnet kampus. Iqbal tuh sebenarnya benar-benar bingung dengan alasan hantu Riana neror dia gitu. Padahal secara pergaulan dia tuh nggak deket-deket amat gitu. Ya paling sekedar say hello atau sesekali ngobrol lah. Tidak lebih dari itu. Akhirnya karena dia bingung, Iqbal pun mutusin buat curhat lah ke bapak kos. Ya kita sebut aja Pak Karta lah ya. Dari obrolan mereka yang cukup panjang tuh, Pak Karta nih ngasih ide nih yang sebenarnya menurut gue tuh cukup buruk banget malah. Pak Karta ngasih tahu Iqbal kalau tali yang dipakai buat bundilnya si Riana itu masih ada di dalam kamarnya Riana. Dan Pak Karta ngajak Iqbal buat ngelepasin tali itu. Menurut Pak Karta, mungkin tali itu jadi salah satu alasan kenapa hantu Riana tuh masih bergentayangan. Jadi mungkin kalau dilepas, hantu Riana bisa tenang dan gak gangguin mereka lagi. Walaupun Iqbal tahu itu ide yang sangat buruk, tapi dengan bodohnya si Iqbal tuh nurut aja. Dan mereka berdua mutusin untuk ke kamar Riana yang sudah cukup lama kosong. Nah begitu Iqbal dan Pak Karta sampai ke kamar, Iqbal langsung ngambil kursi dan langsung mau ngelepasin tali gantungan itu. Begitu Iqbal megang itu tali, pikiran Iqbal tuh tiba-tiba jadi kacau dan dia tiba-tiba kepikiran buat bundil. Walaupun saat itu dia bisa nahan perasaan pengen bundil itu. Setelah tali gantung itu dilepas, hantu Riana emang kayak hilang gitu karena dia udah gak pernah muncul lagi di hadapan Iqbal. Namun semakin lama, hasrat ingin bundilnya Iqbal nih malah semakin besar. Karena takut, akhirnya Iqbal coba cerita ke temannya yang memang punya ilmu agama yang kuat lah. Setelah mendengar cerita si Iqbal, temannya yang tahu kalau si Iqbal nih jarang sholat, minta dia untuk rajin-rajin sholat lah, biar dia dijauhkan dari hal-hal buruk. Tapi ya sayangnya si Iqbal tuh bandel banget dan gak melakukan apa yang disarankan sama temennya. Hingga suatu malam tepatnya, Iqbal yang lagi tidur tuh mimpi didatengin oleh seorang nenek-nenek yang lagi nyeret si Riana dengan posisi leher yang diikat tali. Terus si Riana kemudian digantung di atas pohon sama si nenek. Dan yang buat si Iqbal makin takut adalah dia melihat kalau yang tergantung di pohon itu gak cuma Riana, tapi ada banyak orang-orang lainnya. Jadi korban si nenek tuh gak cuma Riana, tapi ada banyak orang lain. Setelah ngeliat orang-orang yang digantung, Iqbal pun kebangun langsung dari tidurnya gitu, kebangun dengan kaget gitu. Iqbal yang ketakutan langsung nelpon temennya yang kemarin dimintain saran tuh dan ngajak Iqbal untuk ketemu sama gurunya si temennya ini, seorang kiai. Nah kiai ini sendiri emang udah sering tuh ngebantuin orang-orang untuk menyelesaikan masalah seperti yang dialami sama Iqbal. Dari penerawangan sang kiai, dia melihat kalau Iqbal ini udah jadi korban pesugihan dan udah kayak ditandain gitu. Si kiai ngelihat kalau ada semacam tali gaib yang ngiket lehernya si Iqbal, dan tali ini ngebuat si Iqbal tuh kayak pengen bundil gitu. Karena udah ketahuan kalau si Iqbal nih jadi korban pesugihan, akhirnya dia pun diruqyah, dan agar bersih total, Iqbal tuh sampai harus diruqyah hingga beberapa kali gitu. Dan setelah beberapa kali melakukan ruqyah, badan Iqbal pun akhirnya bersih dan terlepas dari pesugihan itu. Dan agar nggak jadi korban lagi nih, akhirnya Iqbal pun mutusin untuk pindah ke kosan lain karena takut diincar lagi sama si pelaku pesugihan.
Setelah pindah, Iqbal pun merasa jauh lebih tenang dan kabar yang dia terima kalau kosan yang dulu dia tinggali sekarang ditinggal sama semua penyewanya. Nah, itulah cerita seram dari akun X @ramdan_nahdi. Dan buat kalian yang suka dengan cerita kayak gini, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa buat ikuti semua sosial media Horor Rawon, link ada di deskripsi. Dan buat kalian sobat penikmat Rawon yang punya cerita seram dan ingin dibagikan biar seremnya bareng-bareng nih, langsung aja kirim cerita seram kalian ke tim Horor Rawon via DM atau email. Sekian dulu cerita kali ini. Selamat bermimpi buruk dan ciao.